A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah, ringan langkah kaki Bapak Ibu menuju masjid yang kita cintai ini. Semoga apa-apa yang Bapak usahakan untuk modal akhirat ini diterima Allah dan diganti dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Dalam sebuah riwayat, Pak, pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah Bashar bin Bara bin Ma'rur dari Bani Salamah. Jadi karena dia tahu Rasulullah yang datang, Pak, maka ibunda dari sahabat ini, Bu, langsung mempersiapkan makanan untuk menjamu Rasulullah dan para sahabat yang hadir. Jadi apa-apa yang Bapak Ibu lakukan, datang tamu ke rumah kemudian dijamu, itulah memang kebiasaan dari para sahabat Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mencontohkan, Pak, kalau Rasulullah itu punya makanan, dia akan lebih memberikan dulu kepada ahlu sufah atau orang lain daripada untuk kebutuhan dirinya sendiri. Jadi sahabat langsung menengok contoh yang lebih daripada apa yang mereka lakukan. Cuman itu, Pak, semiskin-miskin sahabat, Bu, kalau jamu tamu kambing yang disembelihnya, Pak, itu yang harus jadi pikiran bagi kita nih. Semiskin-miskinnya itu, Pak, kambing tuh, Pak. Jadi berkah dia, Bu, karena Rasulullah memang suka daging kambing tuh. Saya pun suka juga. Bapak kan sama juga, Pak, ya. Agak lain memang pesona dari ada masak-masak kambing itu, pesonanya memang agak beda, Bu. Nah, keuntungan orang yang menjamu makan, kenapa para sahabat itu, Pak, kalau memberikan jamuan itu memang yang terbaik dan yang memang orang suka gitu, Pak, ya. Sebab mereka tahu, Bu, bahwa memberi satu orang makan illa ba'adahullahu ta'ala minan nar, tidak ada balasannya kecuali dijauhkan Allah dari neraka. Dan itulah peluang terbesar, Bu. Diharapkan dari ibadah sholat puasa kita belum tentu bisa menutupi itu. Ngajak orang makan lah. Ini kadang diajarnya anaknya pelit dari kecil, makan di rumah nak keluar kok nanti habis sama anak siapa itu nanti. Jadi dari kecil itu sudah diajar kikir, Pak. Dan kalau Bapak Ibu umroh bulan Ramadan, pasti Bapak Ibu melihat anak-anak di sana dirayu-rayunya kita untuk mau mengambil makanan, karena memang mereka diajar dari kecil untuk menjamu orang dengan makanan-makanan terbaik milik mereka. Nah, jadi, Pak, adalah seorang istri sahabat yang pernah mengeluhkan kebiasaan suaminya itu kepada Rasulullah. Kadang dibawanya orang makan ke rumah Rasulullah, terkejut-kejut kita dibuatnya menyediakannya. Ada senang istri ini, Bu. Istrinya ini tidak suka dia membawa orang makan ke rumah. Tidak dipertimbangkannya dulu apakah aku udah siap atau belum. Pokok dibawanya aja orang ke rumah. Kata Rasulullah, besok aku datang ke rumahmu. Senang hati perempuan, Ibu, disangkanya Rasulullah akan menasihati suaminya. Karena Rasulullah datang, Bu, udah dipersiapkannya lah makanan untuk Rasulullah. Setelah itu apa kata Rasulullah ke suaminya? Nanti pas aku pulang, suruh istrimu tegak di depan pintu. Itu yang disuruh Rasulullah. Jadi begitu Rasulullah mau pulang, disampaikan Rasulullah ke istrinya, Bu. Kata Rasulullah, kau tegak di depan pintu.
Begitu Rasulullah keluar, Bu, langsung pingsan istrinya, Pak. Kemudian pas sadar dia ditanya oleh suaminya, kenapa kau pingsan? Begitu Rasulullah keluar tuh, Bu, berbagai musibah dalam bentuk binatang-binatang buas ikut keluar bersama Rasulullah. Sejak itulah, Bu, dia bilang, ajaklah makan orang ke rumah, ajaklah. Rupanya, Bu, ya, kalau orang kita kasih makan di rumah tuh, begitu dia pulang, musibah yang ada di rumah tuh semua ikut terbawa, Pak. Dan orang yang datang mendapatkan ampunan dari Allah. Selama orang itu tidak mengeluh keluar dari rumah ibu. Nah, kalau mengeluh dia tak apa-apa, lauk dikasihnya. Itu tidak jadi, Pak, tertinggallah musibah tuh. Jadi pas masuk bulan puasa ini kan banyak kita suka jamu-jamu orang nih, kasih makanan terbaik. Yang jarang orang jumpa di rumah dan enak, Bu. Kadang tak perlu lah mahal, Pak. Sambal buruk-buruk aja kadang, Pak, cuman ada macam-macam deh, telur mata sapi dikasih cabai di atasnya, nanti adalah ikan. Ini gulai ayam sama cabai, Bu. Tuh bingung orang milihnya. Gulai ayam satu, cabai satu. Sudah tuh summa khususon ala hazihin, niatnya untuk almarhum, panjanglah catatannya, Pak. Sampai ndak beirama imam yang baca doa itu lagi, Bu. Kan sebelum masuk udah nampak tuh, Pak, gulai ayam, cabai. Tapi kalau enak-enak tuh, Bu, baru pakai irama tuh, Pak. Memang ada pengaruhnya, Bu. Daya tarik makanan dengan kekuatan orang yang mendoakan tuh memang terasa. Jadi waktu saya kemana gitu ya, Pak, ya. Jadi semalam, Bu, dikasihnya makanan-makanan terbaik. Padahal saya udah basa-basi, Pak. Nggak usah lagi, Pak, nanti terlama, nanti acara kita jauh di sini. Saya nanti mau langsung pulang. Nggak cicip aja sedikit, Ustaz. Nggak jadi saya nyicip sedikit, Pak. Banyak aja ya. Macam-macam, Pak. Ada ikan bakar, ada. Baru sekali itu saya makan ini, Pak, pucuk rotan, Bu. Baru saya tahu ada gulai pucuk rotan tuh, Pak. Apa namanya, Pak? Pakan. Karena jarang-jarang jumpa tuh, enak makannya, Pak. Itu apa yang langka sekarang di Pekanbaru, Bu? Kerupuk ubi, kerupuk cabai dari ubi. Kan biasa dari sukun-sukun aja dibuat orang sekarang, Pak. Jumpa di situ, Bu. Nggak peduli saya patah-patah lagi gigi nih, yang penting nih udah lama nggak jumpa, Pak. Tapi alhamdulillah selamat gigi. Jadi itu ya, Bu, ya. Ajak orang makan, pulang dia tamu kita, habis pula musibah. Nah, setelah Rasulullah selesai makan, Pak, dijamu oleh keluarga dari Bashar bin Bara bin Ma'rur ini, azan zuhur orang azan zuhur, sholatlah Rasulullah di Masjid Bani Salamah itu, sholatlah di situ. Setelah 2 rakaat sholat, turun malaikat Jibril, Pak, mengatakan bahwa kiblat pindah. Nah, itulah keistimewaan bulan Sya'ban ini ya, Bu, ya. Pindah arah kiblat itu di bulan Sya'ban ini lah, Pak. Bayangkan penurutnya sahabat, Bu. Padahal, Bu, sab perempuan pindah ke laki-laki langsung loh, Pak. Sab laki-laki pindah ke perempuan. Tapi tidak ada yang komplain satupun. Itulah ketaatan sahabat tuh, begitu kiblat pindah itu pindah semuanya, Bu. Jadi 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis, 2 rakaat pindah ke Mekah. Nah, jadi kejadian itu terjadi di waktu asar, Pak. Nah, yang membawa berita sampai ke Madinah ada yang dapatnya waktu itu zuhur, berpindah itu waktu zuhur. Jadi setelah sholat zuhur tuh ada yang jalan ngasih tahu orang, ada yang dapatnya asar, ada yang dapatnya maghrib, ada yang dapatnya isya, ada yang dapatnya subuh. Makanya bermacam-macam lah pendapat orang. Pindah kiblat itu di waktu asar, kata yang satu. Bentar lagi ada yang waktu subuh. Tetapi sholat pertama yang dilakukan di Masjid Nabawi menghadap Ka'bah itu memang di waktu asar. Jadi itulah sejarah pemindahan kiblat itu, Bu. Nah, kemudian dari sini kita melihat, Pak, pemindahan arah kiblat itu menjadi ujian bagi orang Muslim. Disitulah teruji, Pak, apakah mereka akan mempertanyakan itu kepada Rasulullah atau tidak. Dan agak berat rasanya, Bu, karena biasanya ke Baitul Maqdis kemudian pindah ke Ka'bah.
Dan sebetulnya Rasulullah berdoa minta pindah kiblat tuh Pak 17 bulan baru dikabulkan oleh Allah. Dari sinilah kita tahu Bu ya, Rasulullah sendiri pun berdoa diproses oleh Allah Pak, tidak serta-merta langsung dikabulkan. Padahal bukan minta duit, bukan minta rezeki, minta pindah kiblat. Dari sinilah kita tahu Bu, bahwa Allah itu mengabulkan doa pada saat dan waktu yang tepat. Udah kebal kita baru dipindahkan. Jadi itu udah lama berjalan dulu Pak. Di Al-Baqarah 142 itu Bu ya. Kalian harus siap-siap kata Allah, akan ada cibiran-cibiran dari orang. Jadi udah tahu nih akan dihujat, akan banyak yang tidak terima. Jadi kita itu ditunggu Allah siap dulu menerima itu baru dikabulkan. Contohnya nih Bu ya, ada ibu-ibu suaminya itu udah lama sakit. Memang diproses Allah loh, sampai 3-4 tahun udah bisa dia nerima Pak, udah ikhlas dia, baru Allah wafatkan suaminya. Kan sebetulnya itu Pak, kalau langsung ini terpukul nanti nih, kalau udah 3 tahun kan udah muak sendiri aja tuh Pak. Malah dia lah meminta ke suami, matilah Bang lagi ya Bang ya, ikhlas aku Bang. Karena udah payah pula Pak kan. Jadi Allah tuh ditunggunya betul kita siap. Kita doa minta kaya, minta kaya, minta kaya. Pas di zaman kita ndak kaya-kaya kita Bu, rupanya yang cocok kaya itu anak ibu. Di anak itulah nanti yang memestimewakan orang tuanya. Jadi ndak usah komplain dengan kebijakan Allah. Dan beberapa kajian lalu kita tahu Bu ya, Nabi Zakaria saja doa minta anak umur 77 tahun baru dikabulkan oleh Allah. Nabi itu Pak. Jadi bagi Allah tidak ada perempuan monopos Bu. Kalau Allah kasih anak tidak ada yang bisa protes. Jadi nenek-nenek hati-hati, jangan merasa aman. Dan terbukti sekarang Pak, nenek paling tua melahirkan umur 71. Jadi yang belum 71 hati-hati. Kalau ada lawan, pandai pula ibu kalau ada lawan. Nah kemudian Pak, orang-orang muslim waktu itu sama sekali tidak ada yang meragukan apapun keputusan Rasulullah mengenai pemindahan kiblat. Karena sifat sahabat itu Bu ya, yang pertama tunduk dengan keputusan Allah dan tunduk terhadap apa keputusan Rasulullah. Sebab Rasulullah ini Pak memang tidak pernah sekalipun berbohong. Itu yang menjadi nilai lebih Rasulullah itu Pak. Orang kafir aja Bu, begitu Rasulullah mengatakan, kalau aku katakan di sebalik bukit ini ada orang akan menyerang Ka'bah, kalian percaya enggak? Percaya Muhammad, karena kau tidak pernah berbohong. Sampai Abu Jahal pun Bu, dalam riwayat waktu Rasulullah ngajak dia ke Islam itu, dia sempat jujur sama pembantunya Pak. Aku tahu dia betul, tapi gengsi aku mengakuinya. Itu Pak, dia tahu yang dibilang Muhammad ini betul, tapi gengsi aku mau mengakuinya. Egonya itu yang menghalang dia untuk mengakui itu. Nah jadi karena Rasulullah ini tidak pernah berbohong sekalipun, begitu Rasulullah mengatakan aku telah Isra, percaya orang Pak. Aku udah malam tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit. Karena yang ngomong orang yang tidak pernah berbohong Pak, tidak ada ya yang goyang imannya Pak. Tidak ada yang ada kan katanya riwayat Bu yang mengatakan banyak yang murtad ketika Rasulullah mengatakan dia Isra. Sebetulnya tidak ada, cuman cemoohan Abu Jahal. Berkumpullah kalian mau dengar tak cerita Muhammad? Dia baru balik dari Sidratul Muntaha, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau macam saya yang cerita macam itu wajar Bapak Ibu tidak percaya. Kalau Rasulullah yang cerita Pak, kan sekarang banyak juga orang ngaku-ngaku punya karomah Bu, bisa memadamkan api neraka jahanam. Terus apa lagi Pak? Bisa menurunkan rantai emas dari langit. Terus bisa terbang. Kalau selain Rasulullah yang ngomong seperti itu tidak akan ada. Tapi apakah karomah itu ada? Ada Pak, tapi dia tidak bisa diulang dan dia tidak pernah merasa dia memiliki. Itu dia Pak. Contohnya siapa Bu? Wais Al-Qarni. Dia tidak pernah ketemu Rasulullah, tapi Rasulullah yang mengatakan kepada Umar dan Ali, ada seseorang yang
dia biasa-biasa saja di bumi, tapi dia sangat dicintai di langit. Dia berasal dari Yaman, namanya Wais Al-Qarni. Rasulullah tidak pernah jumpa sama dia, Pak. Jadi Ali, Umar, kalau jumpa kau orang ini, minta doa sama dia. Nah, sahabat yang dijamin masuk surga disuruh minta doa sama dia, Pak. Jadi Wais Al-Qarni ini setelah emaknya meninggal, bapaknya meninggal, barulah dia ikut ke Mekah, Bu, sama rombongan orang dari Yaman. Kemudian apa kata Umar? Siapa di antara kalian yang berasal dari suku Al-Qarni? Nunjuk orang-orang suku Al-Qarni. Adakah Wais Al-Qarni di antara kalian? Oh, dia agak-agak bodoh orang itu, Khalifah. Ada kami bawa tapi untuk jaga-jaga ternak. Apa kata Khalifah Umar, Bu? Tahukah kalian siapa Wais Al-Qarni? Berdoa dia selamat kalian 2 kampung. Baru terkejut. Nah, jadi orang yang punya karomah itu, Bu, justru dia suka menghindarkan diri dan dia tidak bisa mengulang, Pak. Kan setelah diketahui Umar Ali hilang dia, Pak. Bukan hilang langsung hilang, bukan itu, Bu. Begitu Umar udah tahu siapa dia, kan ditinggalkannya habis itu, sudah Umar minta dia mendoakan tuh, Pak. Jadi ada yang coba mengikutnya, Bu, dilarangnya. Sejak itu dia suka menyendiri. Dan ada lagi dulu yang saya sampaikan, waktu di Madinah hujan lama tidak turun, ada tukang sol sepatu masuk masjid. Ulama Madinah sudah berkali-kali sholat minta hujan, ada hujan-hujan hari, Pak. Sampai itikaf di dalam gelap dalam masjid tuh para ulama itu. Tengah malam masuk tukang sol sepatu di Madinah. Tukang jahit sepatu dia, Pak. Beruduk dia masuk, dia ke masjid, duduk dia, sholat dia 2 rakaat, kemudian berdoa dia, ya Allah, turunkanlah hujan. Sempat pula ulama itu ngomong dia sama dia, dia pula berdoa. Awak ada berkali-kali dan nak turun hujan, dia pula berdoa. Tapi kaget para ulama itu. Begitu dia turunkan tangannya bersamaan dengan turunnya hujan yang lebat dari langit. Setelah itu ditunggu ulama ini, dia sampai sholat subuh, Bu. Selesai sholat subuh diikut dia, Pak. Kami tadi mendengar kau berdoa. Sejak itu kan pergi dia dari Madinah, Pak. Tidak mau lagi dia. Tolong jangan ikuti aku, kalian telah membuat aku dikenal orang. Pergi dia, hilang dia. Kalau karomah orang Indonesia ini bisa diulang-ulang, Pak. Itu yang ngerinya kita. Gampang percaya, Bu. Kalau orang kita Indonesia ini gampang percaya, sudah tuh gampang menilai orang dari pakaian yang dipakainya. Dulu di Kulim nih, Pak. Bapak tuh tiap Jumat, Bu, pakai jubah, pakai sorban, pakai laksal. Dia selalu tegak di pintu, Pak. Disangka orang ustadz, Bu. Asal orang salaman cium tangan orang. Kalau masyarakat sana udah tahu Bapak tuh gila, Bu. Pas dia sholat sunat ruku dia 4 kali, Bu. Yang mencium tangan tadi malu semua. Gara-gara nengok pakaian. Yang dinilainya dari pakaian. Nah, sementara kita Bapak Ibu pasti pernah berbohong, walaupun untuk hal yang sepele, Pak. Cucu ibu nangis, dia diam, nanti nenek beli, nanti ada diam cucunya, tidak jadi dibelikan ya, Pak. Itu yang sepele itu, Pak. Dan Rasulullah itu, Bu, jadi sebut sama orang, kalau dia berjanji sama orang, pernah ada orang lupa, dia berjanji sama Rasulullah, sampai 3 hari Rasulullah nunggunya di sana, Pak. Sholat balik lagi ke tempat tuh, tidak datang-datang dia, Pak. Sampai orang tuh ingat balik. Kau bikin susah aku, kata Rasulullah. Udah 3 hari aku di sini. Sholat balik situ balik. Nanti makan balik situ balik. Bukan tak makan-makan, Pak, duduk betapa ndak. Tetap mengerjakan seperti itu, tapi tetap ditunggunya. Itulah Rasulullah itu menjadi contoh bagi umatnya, Bu. Supaya umatnya tepat janji, tidak berbohong, agar hidup kita ini nikmat, supaya hati kita ini tenang. Sebetulnya yang membuat hati tidak tenang kan dosa, Pak. Itu udah pasti itu. Asal kita buat salah, hati kita ini kan tidak terima. Itu tuh dia yang membuat kita tidak tenang tuh. Kalau kita di jalan kebenaran tuh, Bu, hati kita tenang, walaupun risikonya besar, tapi hati kita tenang, Pak. Berbohong membuat kita selamat, tetapi jiwa tidak tenang. Dan ada sampai 1 buku dibahas orang, Bu, pengaruh bohong pada kesehatan. Sampai itu, Pak, sebuku siap sama orang, Bu. Hanya gara-gara apa pengaruh orang bohong dengan kesehatannya. Orang berbohong tuh, Pak, kan takut ketahuan tuh dia denyut jantungnya, Pak.
Itu tuh yang membuat kena dia. Istilah dalam ilmu kedokteran tuh Bu, psikosomatik namanya. Gara-gara jiwa akhirnya kena ke badan. Misalnya gini, hati tidak tenang, takut, itu payah tidur malam Pak, kena pula itu, kurang tidur dah, lain lah kena. Sampai Dr. Emoto tuh nulis buku Bu ya, orang yang marah 5 menit kesehatan turun 6 jam, orang yang pendendam imunitas tubuhnya mati, orang yang pencemas ginjalnya kena, orang yang suka khawatir kena saraf punggung, orang yang terlalu bahagia kena jantung. Jadi bukan marah yang menghancurkan jantung tuh Pak, terlalu bahagia itu yang paling rentan Bu. Kalau marah itu agak lama baru bisa kena jantung kalau berulang-ulang. Tapi kalau bahagia Pak, Bapak pernah dengar enggak bapak-bapak nonton bola pas gol Pak, gol mati di tempat Pak. Kalau Bapak buka di YouTube balik mungkin ketemu tuh Piala AFF dulu tuh waktu Gonzales menggolkan Bu, gol lah dia sekali. Seranto iya Pak di TV itu gol mati. Jadi disangka orang selama ini kan kalau marah yang kena jantung tuh Pak. Lama proses, memang marah itu bisa kena jantung Bu, cuman prosesnya lama. Sudah berulang-ulang bertahun-tahun, baru bisa kena dia. Tapi kalau ketawa, bahagia yang terlalu berlebihan itu bisa kena jantung. Di India dia nerima lotre Pak, berjoget lah kawan nih Pak, mati sekali. Dia dapat lotre, saking besarnya mungkin Pak ya, tidak sanggup jantungnya nahan bahagia, mati dia sekali. Tapi kalau bahagia-bahagia biasa aja tidak apa-apa Bu, justru sehat badan kita. Dia kan sesuatu ini kalau berlebih yang bahaya Pak. Nah kemudian Bu, orang-orang musyrik waktu itu mengatakan apa kepada orang Islam? Akhirnya orang Islam mengakui kiblat kita balik. Itu ujiannya Pak. Kenapa mereka beralih? Banggalah orang musyrik waktu itu Pak. Diam-diam diakui Muhammad juga kiblatnya tempat kita balik. Balik dia balik. Makin banggalah orang-orang musyrik waktu itu. Sama persis waktu kejadian di Pekanbaru ada Ahad subuh berjamaah. Itu sampai senang hati orang-orang non muslim Bu. Akhirnya umat Islam mengagungkan hari Minggu. Hari Minggu itu hari kebaktian. Jadi diam-diam umat Islam mulai mengakui bahwa hari Minggu itu hari yang suci. Sempat itu bertahan tuh Bu ya, bahaya. Ingat saya pertama-tama Ahad subuh berjamaah tuh Pak, Sabtu di absen dulu, siapa-siapa aja yang datang besok kan disiapkan makanannya tuh Pak. Awal pertama kali penuh Masjid Ar-Rahman tuh, sampai di luar-luar. Nggak ada orang sholat di masjid masing-masing, orang gerakan subuh, Ahad subuh berjamaah. Akhirnya alhamdulillahnya mulailah ada orang Senin subuh berjamaah ceramah, Selasa subuh berjamaah ceramah. Untunglah Bu. Kalau sempat itu bertahan Pak, anak cucu kita besok akan ngomong dia sama dia, kalau mau berjamaah subuh itu hari Minggu. Bapak kita kan hari Minggu dia sholat subuh berjamaahnya. Untunglah ndak bertahan tuh Pak. Cuman yang tinggal gerakan sholat subuh berjamaah. Kan itu jadinya Pak ya. Kalau dulu kan Ahad subuh berjamaah. Tujuan baik tapi itu bahaya. Kalau kita berpikir timbang-timbang Bu, nanti lama-lama sama seperti kaum Nabi Nuh. Awalnya membuat patung untuk mengingat gurunya. Cuman anak-anaknya kan melihat Pak. Akhirnya anak-anaknya mengatakan kalau mau tenang ibadah harus di depan patung ini. Itulah. Sama kok di Indonesia. Awalnya ziarah kubur Bu. Lama-lama minta dikubur. Itu yang terjadi Bu. Saya kira orang-orang ziarah kubur itu ziarah mendoakan. Kan orang meninggal itu kan butuh doa Pak dari orang yang hidup. Tapi rupanya saya dengar Bu, cara minta fulus-fulus ini dia Pak, pakai ramai lah tuh, rame-rame. Disebut nama syekhnya itu, kami butuh hai fulus kabulkanlah. Macam itu dia Bu, berarti minta dikubur tuh Pak. Kalau kita mendoakan orang meninggal, bagus. Mau setaat apapun dia Bu, dia butuh doa. Itulah kita cara menghormati para ulama, para wali. Tapi lama-lama akhirnya bergeser meminta kepada kubur. Itu yang bahaya itu. Kemudian apa pula kata orang Yahudi? Orang Yahudi ngamuk Pak, begitu kiblat dipindah. Berarti Muhammad udah kurang ajar nih. Padahal Baitul Maqdis ini kiblatnya para nabi dan rasul. Jadi kuat ujian waktu itu Pak.
Jadi kuat ujian bu. Orang Yahudi tambah benci jadinya. Lihat tuh Muhammad, itulah seorang Rasul tuh. Sementara dia sudah mengingkari kiblatnya para Nabi. Itulah yang ditahan bu. Karena apa Bapak Ibu? Kita itu tidak akan pernah bisa membuat manusia puas dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau mau berbuat tuh bu, asal kita benar, kuat alasan kita, maka kita tidak butuh orang untuk membenarkannya. Ini kadang-kadang kita sebagai nanti apalah kata jamaah, nanti ribut lah. Itu tuh yang mau ditahan tuh. Kalau kita benar lanjut aja, kita tidak butuh dukungan asal alasan tuh tepat. Yang kita buat tuh betul, maka kita tidak butuh rombongan untuk membenarkan itu. Sendiri pun kita akan menang kalau kuat data kita, alasan kenapa itu dibuat. Luqmanul Hakim, dia mengajarkan kepada anaknya langsung turun lapangan Pak. Wahai nak, kau tidak akan pernah bisa membuat hati manusia puas kepadamu. Ayo jalan sama aku. Jadi itu bu, cara Luqmanul Hakim ini mengajar dengan hikmah, langsung praktek lapangan, tidak teori. Makanya orang kalau ujian praktek itu lebih masuk Pak daripada teori bu. Diambilnya keledai, diisi dengan barang-barang. Ayo kita mulai berjalan. Sampai di suatu kampung, apa kata orang kampung tuh? Kalian nih tak bodoh, tak apalah namanya kalian nih. Kendaraan ada, mau kalian jalan berdua. Berat, kata Luqmanul Hakim. Ya kalau berat naiklah satu, ganti-gantian kalian. Naik anak Luqmanul Hakim di atas. Kau dengar kata-kata mereka ya nak ya, dia menganggap kita bodoh, padahal dia tidak tahu kenapa kita berjalan. Anak di atas, bapak di bawah. Sampai di satu kampung lagi, ini anak durhaka. Kau bapak kau jalan di bawah, kau duduk di atas. Turun kau, bapak kau di atas. Dengar kau nak, yang di sini kena marah lah kau jadinya kan. Dianggapnya kau anak durhaka. Diam nak, simpan aja kata-katanya. Luqmanul Hakim di atas, sampai di kampung satu lagi, ini bapak tidak ada otak ini. Anak bapak apa suruh jalan, bapak di atas. Lihat nak, beda lagi pendapat orang, karena dia punya sudut pandang yang lain, dia tidak tahu kenapa kita melakukan ini. Turunlah bapak, naik berdua sama anak tuh, naik berdua bu. Kalian nih kata yang kampung lagi, udah seberat tuh keledai itu, duduk kalian berdua di atas. Akhirnya digendongnya keledai itu jadi. Karena kalau kita ingin memuaskan hati orang, tidak bisa Pak. Orang berhak dengan daya pandangnya sesuai dengan yang dia lihat waktu itu. Jadi kita tuh bu tidak perlu klarifikasi sebetulnya, letih Pak. Asal betul yang kita buat, misalnya nih bu ya, makanya ketua itu diangkat, pengurus itu diangkat untuk diikuti. Selama dia tidak bermaksiat, patuh aja lah. Kadang kan jamaah ini lain bu, dia lah yang udah ada pengurus Pak, dia pula yang memandai-mandai kadang Pak kan. Pokoknya apa yang dibuat pengurus ikutlah. Rasulullah aja bu ya, jalan orang bertiga harus diangkat satu orang menjadi pemimpin. Kalau enggak nanti pandai-pandai sendiri, hormat aja lah sama pemimpin tuh. Ibu ingat kecelakaan kereta api di Bintaro, ada orang 3 orang adakan perjalanan, diangkatnya lah satu orang jadi pemimpin. Rupanya jadi pemimpin tidak pandai baca Pak, tapi udah terlanjur. Beli tiket bu, tiket kereta, ditengok kamu dua nih Pak, ini kereta kita. Enggak usah lagi naik ini, malas saya, sakit hati yang berdua nih. Betul lah, salah milih kita, rupanya tidak pandai baca dia. Tapi kita harus nurut sama dia, dia pemimpin. Nampaklah kereta api batubara Pak, naik ini aja kita katanya. Tambah sakit hati orang tuh bu, kereta api batubara macam mana duduk. Rupanya tidak lama sudah itu tabrakan kereta api Bintaro. Berapa banyak yang mati itu, selamat dia jadi ini. Untunglah kita ngikut sama dia ya, walaupun tidak pandai dia baca, selamat juga kita jadinya. Memang pemimpin itu untuk diikuti bu, walaupun kadang tidak cocok sama kita. Tapi kita harus ikut, dia diangkat jadi pemimpin. Ini kadang ketua sudah, pengurus sudah memutuskan dilempar ke jamaah. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Tuh rapat lah dia nanti Pak. Aku tuh lah malas aku pengurusnya. Tidak jelas. Macam pandai semuanya bu. Tadi waktu rapat disuruh ngasih pendapat, tidak ada yang ngasih pendapat. Dah selesai baru dia
berpendapat Pak. Nah kemudian Bu, orang munafik mengatakan apa Pak? Tidak jelas orang Islam ini. Tak mau mana dia mau ngadap. Kemarin Baitul Maqdis sudah pindah lah sekarang di Mekah. Memang tidak jelas. Oh dia inilah memprovokasi Pak. Cuman selama 16 bulan itu mental umat Islam sudah siap. Jadi Allah tidak mengabulkan doa itu Bu, menunggu kita siap dengan segala kemungkinan. Setelah itu dikabulkan akan banyak nanti serangan-serangan. Macam saya dulu Bu, pernah berceramah tentang apa yang menyebabkan banyak anak-anak sekarang ini walaupun soleh dan soleha hidupnya susah. Karena dia menjadikan maknya sebagai pembantunya. Lahir anaknya, neneknya yang ngasuh. Akan banyak nenek yang ngasuh cucu, termasuk ibu-ibu pengajian itu benci sama saya Pak. Diserang saya sejadi-jadinya Pak di media sosial. Itu cucu kami, suka-suka kami lah, kami ridho ngomong macam-macam lah Bu. Ya harus siap lah Pak. Dia tentu memandang dari sisi pandang dia. Apalah disalahkan, saya jawab pun enggak loh Bu. Sampai 10.000 komentar Pak, bayangan itulah yang terbanyak Pak. Yang membela di situ juga. Datang ada dokter kandungan, memang betul kata Ustadz nih, saya udah banyak mengatasi anak-anak durhaka, udah habis ilmu ndak keluar anaknya. Adalah yang membela nanti itu Pak, jadi biarin aja orang itu. Yang nenek ngasuh cucu tuh benci dia sama saya Bu, dia sayang Pak sama cucunya Pak. Yang saya maksudkan tuh Bu ya, karena ada keluhan nenek-nenek nih. Oke lah dari hari Senin sampai Kamis tuh Ustadz, kami jaga anaknya, ya nama cucu awak juga. Kalau orang lain belum tentu dia sayang lagi. Jumat Sabtu tuh kan dia libur Ustaz. Malah pergi lah dia berdua-dua sama istrinya. Itu murni menjadikan orang tua sebagai pembantu Pak. Kadang anak macam ulat lah kelakuannya Bu. Main di tangga masjid lah Pak. Nenek ni dah payah nenek tangga tuh. Udah membus-embus napasnya. Turun cu. Ndak kasihan tuh Pak. Itu yang saya maksudkan Bu. Jadi tentu yang nenek-nenek yang baik-baik yang ngasuh cucu kan kena juga dengan ceramah saya itu. Padahal arah saya bukan kepada mereka. Dan tidak perlu saya jelaskan Pak. Tidak perlu kita klarifikasi yang saya maksudkan nenek yang seperti ini. Tidak perlu Pak. Mereka akan nanti menalar sendiri. Oh yang dimaksud jumpa dia di lapangan kawannya digitukan orang. Oh yang nenek macam ini yang dimaksudkan Ustadz nih rupanya. Jadi kan tahu ya Bu. Janganlah kita doakanlah celakalah orang yang menghina kita gitu Bu kan. Karena apa Bu? Orang kan dia berpikir sesuai dengan pengetahuan dia Pak. Kita dengan latar belakang yang berbeda-beda, dari pendidikan orang tua yang berbeda-beda, tentu pembawaan kita berbeda-beda Pak. Kemudian Bu, apa kata Qatadah ketika ada orang bertanya kepada Said bin Musayyib, siapa saja yang disebut dengan al-muhajirun al-awwalun, orang yang berhijrah yang pertama? Dijawab oleh Said bin Musayyib, orang yang ikut solat berjamaah bersama Rasulullah di masjid Qiblatain. Kenapa itu Bu ya? Sebab mereka itulah yang memang tidak akan pernah membantah apapun keputusan Rasulullah. Ibaratnya mereka tuh memang sudah pasang badan Bu, lahir batin. Janji mereka apa lebih mencintai Rasulullah daripada anak dan istrinya sendiri. Jadi itulah mereka itu pas dia bawa sholat jamaah itu Pak pindah ya pindah. Bertukar pun kiblat tidak ada masalah sama dia. Sementara kita di Pekanbaru nih Bu, memiringkan sedikit aja pasti tera berkelahi Pak masalah kiblat. Padahal cuman menggeser sedikit kan ada Pak, macam masjid di Paus pindah ke sini miringnya. Ribut tuh Bu. Apalagi kalau sempat terjadi macam Rasulullah, perempuan pindah ke laki-laki, laki-laki pindah entah apalah yang terjadi. Banyak masjid di Pekanbaru Pak, begitu ditera ulang berkelahi masalah itu. Padahal sebetulnya Bu ya, asal udah ngadap ke sana. Jadi kalau dipersiskan kali kan tidak mungkin juga Pak. Cuma kadang ada juga orang, oh kita kalau bisa kita ada alat yang canggih untuk meneliti, udah itu yang buat kacau tuh kadang Pak. Akhir di situ orang sholat jadinya Pak kan, yang ini tidak terpakai jadinya gitu. Saya pernah nasihati orang tadi, saya bawa orang Depak Ustadz untuk mentera. Bapak seharusnya walaupun Bapak betul, kita misal betul nih Pak kata saya, cuman kita ukur dampak mudaratnya mana lebih besar daripada kebenaran yang Bapak
sampaikan. Kalau mudaratnya lebih besar Pak, ini bisa gagal nih kebenaran Bapak itu. Karena kita mikir dampaknya ke orang Pak. Jadi orang Islam itu Bu disuruh menimbang-nimbang itulah Bu. Macam ada orang ribut masalah jumlah rakaat sholat taraweh Pak. Yang satu 11, ini dalilnya. Yang satu 23, ini dalilnya. Gara-gara itu Bu saling memaki satu sama lain. Datang ustadznya bilang, dia hukum sholat tarawih ini apa? Sunat, Syekh. Tuh hukum kalian saling memaki sesama orang Islamnya apa? Haram. Tuh kalian kerjakan yang haram gara-gara yang sunat. Ah itu tuh Pak. Nah, jadi kita walaupun benar kita pikirkan dulu, ini mudaratnya besar enggak nih? Kalau mudaratnya besar jangan dulu. Nah, kan banyak pindah-pindah semuanya Pak. Oh sampai pindahlah orang sholat yang tidak setuju, tuh pindahlah dia sholat. Akhirnya dampaknya itu besar. Nah, apalagi pas gempa di Pariaman Pak ya kan memang banyak kiblat yang bergeser tuh. Kalau memang parah betul gesernya oke lah. Tapi kalau masih ngadap ke sana tapi agak miring ke sini itu masih tidak masalah sebetulnya Pak. Nah. Kemudian yang keempat itu Bu, pentingnya tahapan-tahapan dalam berdakwah. Jadi permasalahan kiblat itu sesuatu yang besar, makanya Allah tidak mau langsung mengabulkan doa Rasulullah. Jadi harus bertahap, pelan-pelan dulu sampailah 16 atau 17 bulan tuh. Begitu juga kita dengan anak Pak. Apa yang pemahaman Bapak tentang Islam tidak bisa Bapak salin langsung ke anak karena pemahamannya tidak sampai situ. Nah, ini kadang-kadang Bu gara-gara dengar tontonan tuh yang betul-betul pulang ke rumah matikan TV tuh. Apa yang kalian tontonnya? Itu yang akhirnya Bu Bapak taat anak durhaka itu gara-gara itu rata-rata. Jadi bukan apa-apa. Oh, saya kalau mendengar itu Bu, anaknya kok nakal ya. Bapaknya kuat agama. Oh, baru terbayang saya. Ini berarti terlalu menanamkan apa iman dia. Anak-anak ya tetap anak-anak lah Pak. Mana bisa iman kita tanamkan kepada mereka. Mereka tentu menikmati dengan umur dia pula. Nah, jadi kadang butuh tahapan di dalam berdakwah itu. Butuh cara. Rasulullah aja Bu ya berdakwah itu mana adat yang tidak sesuai baru itu diluruskan. Nah, setelah itu azan isya orang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.